Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komunikasi dan public relation. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dila Elviana, NIM 4219105. Kemudian ada Atikoh, NIM 4219106. Dan saya sendiri, Rizky Amelia, 4219105. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Yang pertama, komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan antara komunikator dan komunikasi. Biasanya diakhiri dengan suatu hasil yang disebut sebagai efek komunikasi. Komunikasi yang merupakan komunikasi sosial terkait dengan hubungan antar manusia di dalamnya. Di sana dipelajari pernyataan antar manusia yang bersifat umum dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol yang memiliki arti. Esensinya adalah kesamaan makna atau pengertian di antara mereka yang berkomunikasi. Kemudian ada komponen komunikasi. Yang pertama, Public Relations Society of America (PRSA) merinci komponen-komponen dengan kebijakan, hubungan, dan komunikasi. Yang pertama yaitu konseling. Konseling memberikan saran untuk manajemen yang berkaitan dengan kebijakan, hubungan, dan komunikasi. Yang kedua, research. Menentukan sikap dan perilaku publik untuk membuat perencanaan strategi public relation, riset mempersuasi publik. Kemudian ada media relations, bekerja dengan media massa dalam publisitas atau respon pada apa yang menjadi perhatiannya dalam organisasi. Baik, saya akan melanjutkan tentang komponen komunikasi. Yang keempat ada publicity, yaitu menyebarluaskan pesanan terencana melalui media terseleksi untuk perhatian organisasi di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada employer atau member relation, yaitu merespon pada hal yang menjadi perhatian, menginformasi, dan memotivasi pengawal atau anggota dari organisasi. Kemudian yang keenam ada community relation, merencanakan aktivitas dengan sebuah komunitas untuk menjaga lingkungan yang saling menguntungkan di antara organisasi dan komunikasi. Kemudian yang ketujuh ada public affairs, yaitu membangun partisipasi yang efektif dalam kebijakan publik dan membantu organisasi mengadaptasi harapan publiknya. Istilah ini juga digunakan oleh agen pemerintah untuk menggambarkan aktivitas public relation dan dengan banyak perusahaan sebagai sebuah paying untuk mendeskripsikan beragam aktivitas public relation. Kemudian yang C ada hambatan dalam komunikasi. Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif, yaitu yang pertama ada status effect. Itu adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Kemudian yang kedua ada semantic problems. Semantic problems itu faktor semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Kemudian yang ketiga ada perceptual distortion. Itu cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Kemudian yang keempat ada cultural difference. Itu perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Kemudian yang kelima ada physical distraction. Itu gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Kemudian yang keenam ada poor choice of communication channel. Itu media yang digunakan dalam melancarkan komunikasi. Kemudian yang terakhir ada no feedback. Itu tidak ada respon dan tanggapan dari receiver.
Kemudian yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Atik. Baik, untuk selanjutnya yaitu D. Komunikasi dalam public relation. Komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan public relation karena public relation membutuhkan komunikasi untuk menunjang kegiatannya. Menurut Ruslan, kegiatan public relation pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya. Public relation sangat membutuhkan komunikasi dalam melakukan kegiatannya. Ciri khas dari public relation adalah komunikasi dua arah. Public relation sangat peduli terhadap feedback yang disampaikan publik. Citra positif suatu organisasi tersebut tidak lepas dari bagaimana organisasi tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada publik, termasuk memberi respon yang baik terhadap publik. Untuk selanjutnya, E. Tugas public relation dalam bidang komunikasi. Berbagai tugas public relation dirangkum dari berbagai pendapat para ahli, diantaranya adalah 1. Merancang program komunikasi perusahaan khususnya yang berkaitan dengan persepsi atau citra. 2. Melaksanakan fungsi komunikasi perusahaan secara terencana dan kontinu. 3. Melakukan evaluasi dan pemantauan program atau kegiatan komunikasi yang berjalan. Yang selanjutnya, yang keempat, memberikan masukan kepada perusahaan terkait langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kelima, mendapatkan input dari pihak eksternal atau masyarakat untuk perusahaan. Yang selanjutnya, yang keenam, yang terakhir, memberikan respon terkait pertanyaan, keluhan, atau masukan yang dituju untuk perusahaan. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.